Selamat pagi dok. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Rama, saya dokter yang bertugas pada hari ini. Boleh saya tahu saya dengan Bapak siapa? Saya dengan Randy dok. Pak Randi. Oke, jadi sesuai jadwal Pak Randi, hari ini kita akan melakukan wawancara psikiatri, di mana wawancara ini bertujuan untuk mengetahui riwayat Bapak sebelumnya, apakah ada kejadian yang mungkin mengakibatkan masalah kejiwaan terhadap Bapak untuk saat ini. Nah, untuk prosesnya kita akan melakukan sesi tanya jawab, saya akan memberikan pertanyaan, Bapak silakan menjawab sejujur-jujurnya. Dan di sini jawaban yang akan Bapak berikan itu bersifat rahasia bagi kita saja. Sehingga Bapak silahkan tidak usah ragu untuk menjawab sesuai dengan apa yang Bapak alami. Apakah Bapak setuju untuk melakukan pemeriksaan ini? Setuju dok. Setuju. Oke, sebelumnya saya akan melakukan pengecekan identitas. Tolong sebutkan nama lengkap dan umur Bapak. Nama lengkap saya Made Randy Firiawan. Umur saya 35 tahun. Itu alamatnya Pak Andi tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Gunung Agung di Denpasar. Ya, pendidikan terakhirnya apa Pak? Saya lulusan dari PNB. Untuk riwayat pekerjaan terakhir? Saya terakhir bekerja di salah satu perusahaan konstruksi. Untuk agamanya Bapak? Saya beragama Buddha. Status pernikahan sekarang Pak sudah nikah? Saya sudah menikah. Oke. Tadi Bapak datang sini diantar atau datang sendiri? Diantar oleh istri saya. Diantar oleh istrinya. Jam berapa tadi datang Pak? Jam 9 pagi. Ya. Oke, jadi ada bagaimana Pak? Ada masalah apa yang bisa saya bantu? Jadi begini dok. Akhir-akhir ini saya ngerasa kayak ada yang selalu ngikutin saya gitu. Sama saya sering dengar ada suara ngancem-ngancem gitu sih. Itu seperti apa ya yang mengikuti orang-orang mengikuti Bapak? Bagaimana Bapak merasakan? Itu seperti dia ngikutin, habis itu kayak ngancam mau bunuh gitu sih. Saya ngerasa ya. Bagaimana perasaan Bapak untuk mengetahui atau merasakan ada yang mengancam? Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Takut sih, soalnya kan jadi nggak nyaman aja kalau ada yang terus ngikutin tapi ngancamnya buat membunuh gitu. Itu sudah sejak kapan Bapak merasakannya Pak? Pertama kali itu 6 bulan yang lalu. Awalnya cuma ada yang ngikutin aja, cuma lama kelamaan kayak nambah ada kayak ada yang ngancam sama mau bunuh gitu, jadi ngerasa nggak nyaman aja sih. Dari 6 bulan yang lalu, selama 6 bulan ini seberapa sering dia muncul? Dulu jarang sekali awal-awal itu mulai, namun sekitar 1 bulan terakhir itu semakin meningkat sih, sampai yang ada ancaman mau ngebunuh itu juga. Nah, apa Bapak mengetahui apa kira-kira yang menyebabkan Bapak mendapat firasat seperti itu? Kurang tahu sih dok. Kurang tahu. Ya. Apa Bapak merasa terganggu dengan ini? Lumayan terganggu sih, soalnya kan saya nggak bisa beraktivitas normal kalau ada yang ngancem-ngancem terus. Akhir-akhir ini apa ada masalah yang Bapak pikirkan mungkin di keluarga atau di pekerjaan? Di pekerjaan sih, soalnya kan selama ada yang ngancem-ngancem ini ya saya nggak bisa bekerja dengan normal lah. Nah, di sini Bapak juga bilang kan ada yang kejar-kejar. Kira-kira Bapak tahu nggak siapa yang mengejar itu dan kenapa mereka mengejar-ngejar Bapak? Kalau itu sih saya nggak tahu sih dok. Nggak tahu. Ya. Dia cuma ada orang yang mengejar Bapak itu saja. Bapak merasakannya. Ya, saya ngerasa ada yang kayak gitu sih. Apa Bapak ada mengalami ketakutan berlebihan terhadap sesuatu? Takut sih dok, karena ada yang ngancem-ngancem itu kan. Jadi ya kalau saya keluar itu saya selalu kepikiran, makanya saya lebih merasa aman diam di rumah aja sih jadi. Oke, gitu. Nah, setelah itu apa Bapak ada merasakan obsesi terhadap suatu kegiatan tertentu yang Bapak lakukan secara berlebihan namun sebenarnya Bapak ingin menghentikannya? Kalau obsesi terhadap pekerjaan tidak ada sih. Tidak ada ya. Nah, apakah Bapak ada mendapatkan informasi tertentu gitu? Mungkin Bapak mendapatkan hal-hal yang sesuatu mengenai Bapak saat Bapak membaca koran atau menonton dari televisi gitu, yang memberikan pesan? Kalau itu mungkin ada sih, waktu ini tiap saya nonton berita atau baca koran tuh saya ngerasa kayak ada aja yang nyinggung saya di sana. Padahal saya selalu jaga privasi saya sih. Oke. Apakah Bapak pernah ada berpikiran misalnya diri Bapak atau lingkungan Bapak itu tidak nyata gitu? Nggak pernah sih dok. Nggak pernah ya. Nah, tapi
tapi sebelumnya Bapak dapat mengatakan bahwa Bapak mendengar suara-suara, ya kan? Nah, Iya. di sini apakah suara-suara tersebut orang lain juga mendengarnya? Kalau kata keluarga saya sih enggak ada, jadi mereka bilang cuman saya aja sih yang dengerin, itu cuman firasat saya aja kata mereka. Oh gitu. Ya, Tapi kalau hal lain misalnya bukan suara, misalnya Bapak melihat sesuatu orang lain tidak bisa melihat atau orang lain melihat hal yang berbeda. pernah sih dok, waktu di rumah terutama saya ngeliat di jendela tuh kayak ada yang lewat ya terus, tapi ya keluarga saya bilang sih itu cuman gorden kena tip angin aja. Gitu. Nah, sekarang menurut Bapak, apakah dari semua hal yang Bapak alami ini sebelumnya itu merupakan sebuah permasalahan di bidang medis, dan dimana itu Bapak datang ke kami merupakan sebuah pilihan yang tepat untuk mengobati masalah Bapak? Saya merasa ada yang aneh sih di diri saya, kayak saya merasa sakit apa gitu, makanya saya datang ke sini. Tapi saya sebenarnya ragu juga sih, ini bisa disembuhin pakai obat-obatan medis atau enggak sebenarnya. Oke, jadi saya ingin bertanya juga, apakah Bapak pernah mengalami masalah seperti ini sebelumnya, atau masalah yang berkaitan dengan kejiwaan juga? Ini yang pertama kali sih. Pertama kali ya, tapi sebelumnya belum pernah sama Belum sekali. pernah. Nah, untuk masalah medis yang lain bagaimana Pak? Pernah masuk rumah sakit atau ke dokter atau hal lain? Kalau masuk rumah sakit pernah sih dulu untuk operasi patah tulang ya. Saya masih patah tulang. Ya. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang riwayat keluarga Bapak sebelumnya. Nah, coba saya tanya tentang Bapak dari waktu kecil dulu. Nah, Bapak waktu kecil apa ada sesuatu hal yang Bapak ingat yang pernah menjadi masalah untuk Bapak? Nggak ada sih dok, masa kecil saya aman-aman aja sih. Nah, aman-aman saja. Ya. Waktu remaja bagaimana? Sama juga sih, saya biasa aja, pubertas pas remaja saya aman-aman aja Ya, sih. waktu pubertas juga tidak menanggapinya dengan hal lain, normal ya? Normal seperti anak sewajarnya. Selanjutnya waktu Bapak sudah dewasa itu bagaimana? Bapak apa tinggal dengan siapa? Bagaimana kondisi di rumah saat itu, dan bagaimana kondisi dari ekonomi Bapak? Kalau sekarang saya tinggal dengan istri dan ibu saya. Kondisi di rumah baik-baik aja sih. Memang ya kadang ada pertengkaran antara ibu dan istri saya, tapi sejauh ini masih baik, sama ekonomi saya cukup baik juga kok. Selanjutnya bagaimana pertemanan Bapak akhir-akhir ini? Apa Bapak banyak berteman, dan apa Bapak ada teman dengan lawan jenis? Ya karena saya selalu merasa ada yang ancam sama mengikuti saya, ya saya jadi putus hubungan sih sama mereka semua, nggak pernah keluar gitu ya. Oke, saya juga ingin bertanya, mohon maaf sebelumnya Pak ya, apa Bapak ada mengkonsumsi merokok mungkin, atau mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang? Nggak pernah dok. Tidak pernah. Ya. Selanjutnya pada keluarga Bapak, mungkin Bapak tahu, apakah ada yang pernah mengalami gejala serupa atau Bapak atau mengalami masalah di bidang medis yang lain? Seingat saya ada sih, tapi saudara jauh, paman saya kalau nggak salah. Ya, Pak. Tapi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sesuatu Pak. Di sini mulai dari pemeriksaan daya ingat. Saya ingin tahu, Bapak ingat nggak tidak tadi waktu datang ke sini itu jam berapa? Jam 8. Jam 8. Ya. Oke. Apa Bapak bisa menceritakan kepada saya apa sih yang Bapak alami kemarin? Saya nggak ingat hal khusus sih dok, maksudnya cuman ya hal aktivitas normal aja sih, tapi saya ingatnya diingetin sama keluarga saya untuk datang ke sini. Nah, Bapak tahu nggak sekarang kan sedang ada wabah virus ya? Iya. Nah, Bapak apakah ingat kapan wabah virus itu dimulai? Kalau nggak salah awal Januari tahun 2020. Ya. Nah, Bapak bisa beritahu saya salah satu dari teman SMA Bapak siapa? Namanya Ya, namanya Hum. Namanya Hum. Ya. Saja saya mau minta tolong pada Bapak untuk mencoba menyebutkan 4 angka dari setelah 100, lalu menyebutkan dengan 3 angka sebelum 100. 101, 102, 103, 104, 99, 98, 97. Ya, saja saya mau minta tolong kepada Bapak coba bacakan kalimat ini. Kesehatan mental itu penting. Oke, baik. Saja Bapak coba tolong tulisan ini kesehatan nomor 1.
kasih Bapak. Dan selanjutnya coba tolong gambarkan saya jam. Oh ya, Seperti ini. jam bebas berarti. Jam bebas. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin minta tolong pada Bapak. Coba Bapak bisa berikan perbedaan pada saya. Apa bedanya antara semangka dengan melon? Kalau itu sih dari kulitnya sih dok, saya lihatnya kalau semangka lebih halus, kalau melon lebih kasar ya kulitnya. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin melakukan pertanyaan pada Bapak. Kira-kira jika Bapak berbelanja 10.000 di pasar, kemudian Bapak membayar dengan uang 20.000, kira-kira berapa kembalian yang akan Bapak dapatkan? 10.000 dok. 10.000 Ya. Oke. Baik Bapak, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil dari pemeriksaan saya secara ringkas. Dimana di sini saya mendapatkan bahwa Bapak mengalami gangguan, merasa dikejar-kejar dan ingin disakiti ya, ingin dibunuh oleh orang. Nah, juga Bapak mendengar sebuah kata-kata yang mengancam. Dan di sini dari pemeriksaan saya itu sepertinya yang terjadi pada kejiwaan Bapak saya, ya. Dan itu tidak terjadi pada hal yang sebenarnya. Dan juga di sini Bapak terjadi selama 6 bulan lalu, sejak 6 bulan lalu, Ya. lalu 1 bulan terakhir itu semakin parah rasanya. Nah, di sini juga saya dapatkan status mental Bapak itu sangat sekarang itu baik, sehingga untuk semua pembahasan ini juga sudah selesai. Apa ada yang ingin Bapak tanyakan lagi yang lain? Sejauh ini belum ada sudah. Sejauh ini belum ada. Ya. Oke. Dan untuk hasil dari pembahasan tadi berdasarkan semua gejala yang Bapak alami dari 6 bulan lalu, sekarang, dan beberapa delusi dan juga ilusi dari pendengaran itu, sini saya diagnosis Bapak dengan schizophrenia paranoid. Nah, untuk mengatasi dari schizophrenia paranoid ini saya akan resepkan obat, dan obat ini akan habis selama 1 minggu Pak ya. Nanti setelah 1 minggu tersebut Bapak tolong jika obatnya sudah habis silahkan kembali datang ke saya untuk kita lakukan kontrol ya, Pak. Berarti tunggu obatnya habis baru datang ke Ya, sini. nanti sesuai resep yang telah saya tulis ini ya. Resepnya silakan dibawa ke depan. Untuk pemesanan sudah selesai Pak ya. Terima kasih, semoga lekas sembuh Pak ya. Ya, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Akan udah Pak Fahri nak dari mana suaranya? Biarin aja dah. Kenapa? Nah tadi tuh Oh, nggak bunyi deh HP-nya. udah. Dari nafsa tuh lupa gue. Nafsa. 12 menit lah. Pokoknya rokoknya. Enggak lah. Lupa. Terakhiran aja dah kayak. Hah? Kenapa? Ini masih jalan ya rekamannya. Masih, emang ada